perlakuan benih padi sawah sebelum ditanam. Perlakuan itu kita menggunakan sederhana, bisa pakai telur, dia pasti dia tenggelam. Kemudian sekarang ini kalau kita ambilkan dia garam, seperti ini pengalaman saya, mungkin sudah pernah bawakan juga. Ini kita pakai garam, lakukan garam. Nanti kalau garam ini mengapung, berarti itu garam air mengapung itu telur, berarti garamnya sudah cukup. Kalau garamnya ini sudah cukup, pasti dia akan mengapung. Masih kurang sedikit, belum bagus. Kalau dia sudah mau mengapung, kalau sudah mengapung begini dia masih kurang sedikit, masih belum bagus mengapungnya. Nah, nanti dia kalau mengapung berarti itu tanda-tandanya berarti garamnya sudah cukup. Nah, benih padi ini setelah dia mengapung ini diangkat. Ini diangkat di telurnya, benih padi akan dimasukkan ke dalam air. Paham Pak ya? Setelah dimasukkan dalam air, nanti benih padi ini setelah diaduk-aduk, pasti dia yang kosong itu akan dia mengapung. Setelah mengapung, coba disaring itu dia punya mengapung, pisahkan, saring, tekan. Nah, setelah benih padi itu yang tenggelam tadi itu diambil, dicuci kembali. Dicuci kembali. Setelah itu dicuci kembali, baru dia direndam. Paham Pak ya? Sederhana sekali Pak. Coba tolong dilakukan itu pada saat kita mau merendam benih padi. Setelah direndam itu padi 24 jam, nanti itu diangkat, ditiriskan, disiram-siram lagi dia, bolak-balik lagi. Tapi mohon maaf Pak, kenapa harus pakai garam? Ya kan dia bisa garam itu kan supaya kita mengetahui mana benih padi yang kosong berisi setengah dengan yang full. Yang full itu akan dia tenggelam. Yang tenggelam itulah yang dipakai. Oke, yang karena banyak petani langsung dia. Ya. Jadi judul kita tematik hari ini perlakuan benih padi sebelum direndam atau ditanam. Walaupun Bapak dapat benih yang dari pemerintah, tetap juga coba lihat. Kalau orang di kampung biasa cemplung, bisa juga tidak apa-apa. Tapi ini kan teknis Pak. Saya bilang ini teknisnya. Saya sering lakukan begini Pak. Saya lakukan begini. Nah, jadi saya rasa sederhana sekali Pak ya. Tapi harapan saya, karena walaupun Bapak dapat benih padi dari pemerintah atau beli online atau Bapak punya sendiri, jadi tolong diperlakukan seperti itu. Jadi setelah direndam, nanti dicuci bersih lagi, baru direndam di air yang mengalir. Bagaimana caranya Pak Putu? Tidak ada air mengalir. Oh sederhana. Bikin bak dari bak apa saja, nanti dikocor dia pakai air di selang, diganti lagi. Begitu kita mengangkat, dia akan cuci lagi, angkat lagi, balik lagi seperti itu. Saya rasa begitu Pak ya, singkat ini. Jadi ini teori Bapak sudah tahu. Cuma kita mengingatkan lagi bahwa ini yang tidak banyak orang lakukan. Apa ji itu? Jadi harapan kami dari DPP, hal-hal kecil ini coba pelan-pelan. Kalau ini pun kita cemplung, dia akan mengapung. Karena dia mengapung. Dari yang tenggelam, tapi sebelum Bapak setelah ambil, jangan langsung bawa sudah, digaruk lagi dulu. Tapi kan pakai baskom besar kan, mungkin separuh-separuh dulu, mungkin 5 liter dulu, kalau kecil, aduk dulu, dihapus, saring, gunakan. Habis itu bagus nih, gunakan lagi. Kan 1 hektar berapa habis? Kalau tanam tabela, berapa kilo yang Bapak sudah biasa? Tabela sampai 60-an. Berapa? 60 kilo. Kalau hakikat pakai blower? Karung lebih banyak ya. Banyak nih. Jadi yang hakikat yang pakai ambur. Iya. Lagi. Kalau blower 1 karung. Satu karung malah lebih sedikit. Satu karung lah. 1 kuintal. Tergantung ininya. Di atas 100. Keluarnya. Iya. Kan Setelahnya. Kalau memang mau kasih tebal ya 1 karung. Iya. Tapi kalau rata-rata, maksudnya kalau yang sudah umum, yang rata-rata yang sedang jarangnya, kan tidak sampai 1 karung. Oleh saya pribadi 1 karung paling Kan tergantung sebenarnya itu Pak, tergantung varietas padinya. Gitu ya? Iya. Yang kecil atau besar ya? Ya, kalau kayak apa namanya padi murni atau yang kayak CR kan dia harus tebal. Besar ya? Enggak, kan dari anakannya kan kurang. Jadi standar secara umum itu kurang lebih 1 karung ya? Yang umum ya? 1 karung kotor kan belum dicuci ya tadi. Iya.
Jadi begini ya, saya tambahkan. Bapak kalau misalnya hari ini rapat turun sawah, Bapak sudah menghitung dari turun sawah ke tanam itu minimal kan 20 hari biasanya. 20 hari ke 27 hari. Target kalau dari Komplek Bali itu kan dia punya aturan. Jadi sekarang turun sawah, tanam padi tanggal 13, tamat sampai 7, berarti sampai tanggal 20. Jadi sudah dihitung kok, tanggal sekian saya harus merendam. Nah sebelum merendam itu Pak, sebelum Bapak merendam seperti ini, coba dijemur kering-kering dulu. Dijemur dulu, setelah dingin, usahakan sebelum benih itu direndam, dijemur dulu. Setelah kering-kering, simpan dulu, dingin-dingin, baru buat perlakuan seperti ini. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Kalau Bapak tidak percaya, sementara jalan-jalan ke sawah saya, lihat perbandingannya padi di sebelah rumah, di sebelah sana yang banyak uang pupuknya, lihat padi saya, bisa dilihat. Itu cara-cara itu yang saya lakukan. Tapi ada tambahan satu cara yang saya belum sebut. Pada saat itu saya mau tabela, kan sudah tumbuh sedikit itu. Nah, saya beli perangsangnya Pak. Perangsangnya itu saya pakai masal saja. Masal saya pakai untuk sapu lebo kan dia warna pink gitu kan. Nah itu saya pakai. Tapi Bapak pakai masal, jangan pegang rokok begini lagi. Usahakan jangan belum merokok, yang biasa merokok itu. Itu kan racun itu. Pakai sarung tangan, begini dulu. Nanti sebelum merokok cuci dulu tangannya. Nah, baru pakai tas atau ember siap-siap untuk bawa ke kan begitu ya. Jadi kalau di samping kita bekerja, tolong juga jaga kesehatannya. Nah, kita ini kan umur saya terbatas, sekarang sudah umur 24, saya jaga betul tuh Pak. Kalau menyemprot juga, apalagi mengaduk tadi itu pakai masker tuh, usahakan pakai masker. Aduk ya, banyak waspada lah. Nah, karena pestisida pun tidak bisa dibilang jangan-jangan, kalau sudah masuk di kulit, masuk di kita, kebanyakan saya lihat tuh anggota kelompok walaupun penyuluh kami ini sudah menyarankan bahwa kalau bisa itu pakai, kadang-kadang dia mana itu, bahkan ada itu nyemprot tidak pakai baju. Kita kasihan juga. Saya rasa singkat ceritanya seperti itu, ya, sederhana sekali. Nanti saya mohon kalau pada benih yang mau ditanam, usahakan buat perlakuan. Kesimpulannya satu, benih itu dijemur dulu. Setelah dijemur sudah dingin-dingin, sore-sore nanti baru buat perlakuan seperti ini. Usahakan direndam tuh di air yang jernih ya. Tidak perlu dikocor 2 hari, 1 hari, setengah hari dikocor, diganti airnya supaya yang bening, jangan pakai air yang tidak bening seperti itu. Kemudian saya rasa itu untuk adegan ini.